untuk janji-Mu Tuhan. Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau yang selalu melindungi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami ada di tempat ini. Semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala apapun yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, kami telah memuji menyembah nama-Mu. Dan sekarang saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, untuk memperkatakan firman-Mu yang tak terbatas Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Biar firman-Mu bisa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau jamah setiap hati kami. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara silakan duduk. Oke. Shalom. Shalom. Semangat ya. Jiwa-jiwa muda harus tertular. Oke. Saudara, dalam hidup ini kita ada 3 hal dasar dalam kehidupan kita yang kita butuhkan. Ada sandang, ada pangan, ada papan. Salah satunya yaitu pangan. Kita nggak bisa hidup kalau kita nggak makan atau kita nggak minum. Kita nggak bisa bertahan hidup. Kita harus memasukkan makanan atau minuman di dalam tubuh kita agar kita bisa bertahan hidup. Jadi penting makanan di dalam hidup kita. Tapi pagi ini saya nggak akan bicara tentang makanan. Nanti saudara mikirnya nasi bebek, nasi campur, nasi Bali gitu ya. Lapar kita nanti. Tapi hari ini saya mau bicara tentang makanan rohani. Saya ingat ada yang berkata, oh kalau misalnya kita nggak makan, sehari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, itu kelihatan. Entah kita lemes, nggak bersemangat, sakit, kurus gitu ya, kelihatan secara jasmani. Atau mungkin cewek-cewek atau ibu-ibu ya, kita mulai, mata mulai berkerut, kulit kusam, rambut mulai beruban, bingung udah cari skincare, hair care, semua yang care. Untuk mempedulikan, untuk memelihara penampilan kita secara jasmani. Tapi kalau secara rohani, kita mungkin nggak memelihara apa yang di dalam rohani kita nggak memakan makanan rohani, kita jarang membaca firman Tuhan, dan yang lain-lain, mungkin nggak langsung terlihat secara jasmani. Mungkin kita merasakan di dalam, tapi nggak begitu terlihat di luar. Nah, tapi makanan rohani itu sangat penting. Di Matius 4 ayat 4 dikatakan bahwa itu sewaktu Yesus sedang dicobai di padang gurun. Yesus dicobai oleh iblis untuk ubahlah batu ini menjadi roti. Tapi Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di Ulangan 8 ayat 3 juga dikatakan bahwa manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Yang berarti adalah firman Tuhan. Yang berarti bahwa roh kita juga membutuhkan makanan, bukan hanya jasmani kita. Saya ajak kita melihat ke dalam Markus 4, ayat pertama sampai ke 20. Saya bacakan. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Yesus sering kali mengajar menggunakan perumpamaan. Di mana perumpamaan itu adalah suatu kisah yang diambil dari sesuatu yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari mereka, agar mereka bisa lebih mudah memahami
makna dari perumpamaan tersebut. Tapi tergantung juga apakah orang yang mau mendengarkan itu mau mendengar dengan sungguh-sungguh. Tapi Yesus sering menggunakan perumpamaan, contohnya ini yang di sini perumpamaan benih, seorang penabur. Kemudian ada perumpamaan dirham yang hilang, perumpamaan apalagi saudara? Hening. Ya, banyak lah pokoknya gitu ya. Banyak pokoknya perumpamaan itu banyak di kitab Injil gitu. Nah, ini salah satunya. Yesus menggunakan perumpamaan. Seperti kita setiap minggu. Kita setiap minggu kita sering datang ke gereja. Kita sering datang ke gereja, kita memuji, kita menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman. Apakah itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh atau sudah sebagai hanya rutinitas kita setiap minggu? Kita datang ke gereja. Ya yang penting dapat sesuatu, gak dapat sesuatu, ya yang penting saya udah ke gereja lah. Yang penting saya sudah melakukan tugas agama saya. Itu datang ke gereja, ikut ritual. Tapi ya pernahkah kita bertanya bagaimana keadaan kita ketika kita keluar dari ruangan ini? Kita sudah mengikuti ibadah. Bagaimana keadaan kita setelah kita mengikuti ibadah? Gak cuma dalam ibadah juga. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin saat teduh, kita baca firman. Gimana keadaan kita setelah kita melakukan itu? Apakah sama saja? Atau kita mulai berubah? Apakah kita memakan makanan untuk rohani kita? Atau contohnya seperti ini, kita seakan-akan kita hanya melihat makanan itu, kita nggak ngambil makanan itu, kita nggak memakan dan menelan makanan itu sehingga makanan itu bisa merubah apa yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita makan, kita kenyang ya di dalam tubuh kita. Itu hal yang sama. Apakah kita makan rohani ini, kita mau telan dan membiarkan itu merubah kondisi dalam tubuh kita? Atau kita cuman, oh ya lihat, nggak mau telan, nggak mau ada sesuatu yang dirubah dalam diri kita. Di dalam Markus 4 ayat 1-20 ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Di mana perumpamaan seorang penabur ini sangat bisa mereka kenali dengan baik. Karena di sana petani-petani, mereka biasa menabur benih itu memakai tangan, menabur. Sehingga benih itu jatuh di berbagai macam jenis tanah. Jadi mereka seharusnya bisa memahami perumpamaan ini dengan baik. Dan konteks pada saat Yesus berkhotbah mengajarkan perumpamaan ini, konteksnya pada saat itu semakin banyak orang yang sedang mengikut Yesus. Yesus berkhotbah itu semakin banyak orang yang berkumpul, yang ikut mendengarkan Yesus. Tapi semakin banyak juga pengikut yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, mungkin hanya ikut-ikutan. Selanjutnya kita baca di ayat 3. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Yesus mengatakan di ayat 9, Yesus mengatakan seperti ini, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Karena Yesus mengatakan ini karena Yesus menuntut suatu perhatian pendengarnya. Dengarkan aku. Mendengar gak cuma sebatas, oh ya mendengar, karena semua orang memang punya telinga, tapi gak semua orang punya telinga untuk mau mendengarkan. Tapi Yesus menghendaki pendengar yang sungguh-sungguh mau mendengarkan. Mendengarkan maksudnya apa? Mau mendengarkan, mau menerima,
dalam hati mereka dan mau mempercayai perkataan-perkataannya, mau melakukan perkataan-perkataannya. Itu yang Yesus kehendaki. Tapi faktanya, kadang orang untuk mendengar saja susah. Dan bagaimana kita dapat mengerti dan mau melakukannya kalau mendengar saja susah. Duh, mendengar aja rasanya ngantuk saya itu. Nah, jadi Yesus menghendaki pendengar yang sungguh-sungguh mau mendengar. Selanjutnya, ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Kata rahasia kerajaan Allah ini juga biasa mereka dengarkan, seperti di surat-surat Paulus itu juga sering ditulis mengenai rahasia kerajaan Allah, hikmat kerajaan Allah, dan ini merupakan gaya bahasa yang dipakai pada saat itu. Bukan secara literal, tapi maksud mereka merujuk kepada suatu keistimewaan dari murid-murid Yesus. Mereka bisa memahami sesuatu yang lebih tentang kerajaan Allah. Lanjut di ayat 13, lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Nah, kemudian di sini Yesus mulai menjelaskan maksud dari perumpamaan tersebut. Penabur itu menaburkan firman, di mana berarti benih itu adalah firman. Dalam perumpamaan yang menerima benih, hanya 1 dari 4 yang berbuah. Bertumbuh dengan baik dan berbuah. Hanya 1 dari 4. Yesus memberikan perumpamaan ini, bisa jadi mungkin hanya 1/4 dari mereka yang akhirnya firman itu bisa bertumbuh dan berbuah dalam diri mereka. Atau mungkin bisa dikatakan hanya 1 dari 4, yang 3 ini berakhir dengan sia-sia. Karena mereka bertumbuh, mereka mati. Nggak sempat untuk berbuah. Tapi benih adalah firman. Firman adalah sesuatu yang berkuasa, yang punya kuasa. Berarti benih itu punya kuasa. Saya ajak saudara untuk mengatakan benih berkuasa. 2, 3. Benih itu berkuasa. Itu adalah benih yang baik. Tapi tergantung dengan bagaimana kondisi tanahnya. Perumpamaan ini menjelaskan tentang itu. Benih itu berkuasa, benih itu bisa mengubahkan, tapi tergantung bagaimana jenis tanahnya. Kalau dia benihnya baik, tapi di tanah yang tidak tepat, dia nggak bisa bertumbuh dan nggak bisa maksimal. Bergantung dari tanahnya. Nah, pagi ini saya mau mengajak kita untuk merefleksikan dalam diri kita. Selama ini tanah seperti apa yang kita miliki, tanah seperti apa yang kita sediakan dalam hati kita untuk menerima benih itu. Yang pertama, orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Nah, mereka mendengar, di ayat 15, mereka mendengar, lalu datang iblis mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Nah, saudara, ini tanah yang di pinggir jalan. Tanah yang di pinggir jalan itu berarti tanah itu sering diinjak oleh orang-orang yang lewat di situ. Karena tanahnya ada di pinggir jalan. Sehingga karena sering diinjak, tanah itu lama-lama jadi padat. Nah, sering diinjak. Ketika benih jatuh, benih itu terlihat dengan sangat terlihat gitu. Sehingga burung mengambil dan memakannya hingga habis. Nah, tapi di sini burung tersebut ternyata berarti adalah iblis. Datanglah iblis
yang mengambil firman tersebut yang baru ditaburkan di dalam mereka. Iblis itu, saudara, tidak suka ketika kita membaca firman Tuhan. Iblis tidak suka kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Iblis tidak suka kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Pokoknya iblis itu berusaha. Iblis dikatakan di Alkitab, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Yang menunggu waktu kita mulai leha, dia siap menerkam kita. Dia tahu bahwa benih itu punya kuasa. Oleh karena itu, dia berusaha untuk jangan sampai benih itu bisa bertumbuh dan berbuah dalam hidupmu. Dia mencari celah, karena memang ya itu karakternya iblis. Karena iblis tahu betapa luar biasanya. Dalam kehidupan orang percaya pun dikatakan di Alkitab bahwa firman Tuhan adalah pedang roh kita. Pedang roh berarti pedang itu berfungsi untuk apa sih? Untuk kita bisa mengalahkan musuh. Nah, dikatakan di firman Tuhan adalah pedang roh kita. Seperti Yesus ketika dicobai oleh iblis, Yesus hanya memperkatakan firman Tuhan. Ada tertulis firman seperti ini, ada tertulis firman seperti ini. Iblis dikalahkan. Dan firman Tuhan juga adalah pedang roh dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita punya pedang roh itu. Oh, firman Tuhan ngomong seperti ini, saya nggak boleh lakuin itu. Dan iblis dikalahkan. Situ. Nah, ini adalah macam pendengar yang seperti apa sih? Ini adalah orang-orang yang hanya ingin mendengar dan tidak lebih daripada itu. Orang-orang yang tidak menyiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Mungkin mereka hanya pengen dengar, hanya sebatas rutinitas lah dengar. Ya, yang penting saya udah dengar. Yang penting ikut ibadah. Nggak peduli mau firman Tuhannya tentang apa, ngomong apa. Yang penting saya udah datang, udah denger nih, udah datang. Merasa mungkin nggak butuh firman Tuhan. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, kayak orang diomelin gitu ya. Udah masukin aja telinga kiri, ntar keluar kanan. Lancar gitu. Nah itu macam yang seperti ini. Mungkin mereka nggak sibuk, nggak memikirkan firman ketika firman Tuhan dibagikan. Berpikir, ini udah pagi, tadi pagi belum makan apa ya nanti ya? Nanti mau beli baju yang mana ya, pulang gereja ya? Nanti mau ngapain? Udah, badannya di sini tapi katanya pikirannya itu traveling, jalan-jalan, mana-mana. Enggak, di sini enggak ada. Saya cerita gereja lain, enggak. Sini enggak ada. Semuanya lihat ke saya dengan fokus ini. Saya dulu juga gitu, saudara. Gak konsen, sia-sia firmannya jadinya. Belum lagi kalau misalnya ada yang ajak omong gitu. Tapi kita kan sekarang ini, kita dikasih jarak ya. Ada bagusnya juga ini, ibadah di masa COVID. Kita dikasih jarak, orang mau ngajak ngomong aja mungkin sungkan jauh. Kedengeran sama yang lain gitu kan. Ini karena kita dikasih jarak, oh iya orang jadi sungkan gitu mau ngajak ngobrol waktu ibadah gitu ya. Nah, atau yang online mungkin, kita benar-benar fokus ikut ibadah waktu jam ibadah, atau saya ikut gereja lah sambil masak, sambil ngapain gitu ya. Itu contohnya ketika ibadah. Dalam kita membaca firman dalam sehari-hari, itu juga kita perlu benar-benar menyiapkan hati kita. Atau mungkin ketika kita mendengarkan firman, kita nggak menyiapkan hati kita dengan baik. Saat mendengarkan firman, kita juga bisa mengeraskan hati kita. Orang seperti ini adalah orang-orang yang mengeraskan hati kita. Kita sendiri. Seperti, saya dengar firman tentang ketaatan. Tentang ketaatan. Itu bukan buat saya itu firmannya. Kayaknya buat Pak Hari biasanya sering sebut-sebut Joni, walaupun Joni gak ada di sini. Itu firmannya itu cocok buat Joni itu. Firman yang ini, itu cocok itu buat Siti. Itu cocok buat ini. Gak ada yang masuk di dirinya sendiri.
Makanya, oh ini buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Nggak ada yang masuk di dalam dirinya sendiri. Atau mungkin tersinggung, padahal mungkin yang datang adalah pendeta tamu. Kenal aja enggak sama dia gitu ya. Tapi ketika firman diberitakan, oh ini kayaknya dia udah tahu deh kehidupan saya. Kok bisa ya dia ngomong firman Tuhan kayak gitu ya? Wah, tersinggung. Akhirnya nggak masuk dalam dirinya firman tersebut. Malah sakit hati mungkin. Padahal yang pendeta tersebut katakan itu ya adalah firman Tuhan. Memang dikatakan di Alkitab firman Tuhan tugasnya menegur kita, tugasnya mengoreksi kita. Ya memang itu tugasnya firman Tuhan. Sehingga firman itu nggak bisa masuk dalam diri kita, cuman karena ada di pinggir jalan, iblis mengambil benih itu, hilang, sia-sia. Dan benih tersebut tidak bisa mengubahkan kita. Benih yang berkuasa tersebut tidak bisa mengubahkan hidup kita. Karena hanya di satu di pinggir jalan diambil oleh iblis. Itu yang pertama. Kemudian, demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Karena tidak berakar dengan baik. Mereka mendengar dengan gembira. Mereka sempat bertumbuh, tapi karena tidak berakar, cepat mati. Mereka tersentuh hatinya ketika mendengarkan firman Tuhan. Ada gejolak dalam dirinya ketika dengar firman Tuhan. Tapi ya hanya sekilas. Menerima firman Tuhan tersebut hanya sebatas, oh saya senang mendengarkan itu. Tapi enggak menghasilkan apapun. Seperti Herodes, ditulis di dalam Markus 6, Herodes senang mendengarkan Yohanes. Tadi dikatakan di situ, tapi hatinya selalu terombang-ambing. Terombang-ambing di sini maksudnya dia bingung. Di satu sisi dia kagum dengan apa yang Yohanes katakan. Tapi di satu sisi dia bimbang dengan kehidupan berdosanya. Tapi ditulis bahwa Herodes senang mendengarkan Yohanes. Tapi ya hanya sebatas senang, udah. Tidak ada yang dihasilkan. Dengar, tapi masih banyak batu. Nggak bisa berakar dengan baik. Sehingga nggak bisa bertumbuh dengan baik, apalagi berbuah. Sehingga kita ini harus punya kehidupan yang berakar. Banyak orang yang merasa ketika keadaan sedang baik-baik saja, mereka bisa kuat menghadapinya. Tapi ketika mulai ada badai, mulai goyah, mulai kehilangan iman, karena tidak berakar dengan baik. Kena angin dikit mungkin bisa lepas. Nah, dalam kehidupan Kristen, Tuhan gak menjanjikan kehidupan kita selalu mulus. Tuhan gak menjanjikan, oh kalau kamu jadi Kristen, hidupmu akan selalu lancar. Lancar kayak jalan tol gitu. Tuhan gak menjanjikan seperti itu. Tambah Tuhan mengatakan, hidupmu akan mengalami banyak pencobaan, penindasan, penganiayaan. Tuhan sudah menunjukkan yang seperti itu. Ketika kamu mengikut aku, kamu harus pikul salib. Gak gampang. Dan Markus di sini pun Yesus menjelaskan, untuk kamu bisa menghadapi hal-hal seperti itu, kamu harus punya akar yang kuat. Kalau akarmu nggak kuat, gampang lepas. Jadi penderitaan, penganiayaan, apa yang terjadi dalam hidup kita, itu juga yang akan semakin menumbuhkan kesungguhan kita di dalam Tuhan, kesetiaan kita sama Tuhan, komitmen kita sama Tuhan, itu menunjukkan seberapa dalam akar kita di dalam Tuhan.
Jadi ketika benih itu ditaburkan di tanah yang berbatu, walaupun ada tanah tipis di atasnya, tapi karena bawahnya itu ada batu-batu, dia nggak bisa berakar dengan baik. Dan benih ini tidak bisa mengubahkan kita. Benih yang berkuasa itu tidak bisa mengubahkan kita. Ketika keadaan kita masih tanah yang berbatu. Selanjutnya. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kekhawatiran dunia. Bicara tentang kekhawatiran, ketakutan mengenai dunia ini, kekhawatiran yang menguasai kita. Jadi kita sadar ketika kekhawatiran menguasai kita. Saya pernah mendengar hamba Tuhan yang mengatakan ketika kekhawatiran menguasai kita, itu seperti kita sedang meragukan siapa Tuhan. Mungkin kita sibuk khawatir tentang masa depan kita. Oh, nanti ini gimana ya, nanti ini gimana ya. Itu seperti kita sedang meragukan Tuhan. Loh, Tuhan memangnya mampu nyertain saya? Emangnya Tuhan mampu mencukupkan saya? Memangnya Tuhan bisa? Itu seperti kita sedang meragukan siapa Tuhan kita. Dan tipu daya kekayaan. Ini sesuatu yang mengacu kepada sifat memperdaya dari kekayaan. Ketika kita sibuk mengejar keinginan dunia, kita akan tertipu dengan kekayaan tersebut. Karena kita terlalu sibuk mengejar dunia. Merasa ya gak perlulah terlalu serius-serius lah dalam hal rohani. Udah biasa-biasa aja. Gak perlu diseriusin banget. Ada yang merasa ya cukup ikut ibadah, ikut mendengar, cukup sudah menjalankan ibadah dengan baik. Hanya ya dibatasi itulah. Gak perlu saya melakukan yang lebih buat Tuhan. Seperti Yakobus 1 pun yang bicara tentang pendengar dan pelaku firman. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang seperti mereka sedang bercermin di depan kaca. Mereka bercermin di depan kaca, mereka hanya melihat-lihat mukanya. Mungkin di mukanya ini banyak kotoran, tapi mereka hanya melihat mukanya. Setelah itu mereka meninggalkan cermin itu dan melupakan lagi bagaimana rupanya. Seharusnya kalau kita bercermin, kita lihat ada kotoran di muka kita. Kita ngapain? Kita membersihkan dulu, baru kita pergi. Jadi kita melakukan sesuatu, kita nggak cuma bercermin, oh iya sih hidup saya kayak gini sih, iya sih kayak gini sih. Kita ya udahlah, nggak berusaha untuk merubah yang ada dalam diri kita. Ketika benih itu jatuh di tanah yang semacam ini, di tengah semak duri, benih itu tidak bisa mengubahkan kita. Benih yang berkuasa itu tidak bisa mengubahkan diri kita. Yang terakhir. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ini orang yang mau mendengar, mau menyambut, menerima firman tersebut. Dan ada tindakan, firman berbicara tentang kasih. Kasihilah musuhmu. Kita cuma tahu, ya saya tahu sih firmannya tentang mengasihi musuh. Tapi ya sudah, kita punya musuh, tetap dibenci gitu ya. Tapi ketika kita mau mendengar, ketika tanah kita tanah yang subur, kita mau melakukan itu. Oh iya, saya mau mengasihi. Firman bicara tentang ketaatan, saya mau taat. Firman berbicara tentang pengampunan, saya mau mengampuni. 2 minggu yang lalu di Komsel Youth, kita kan masih menjalankan Komsel secara online. Ini ada beberapa anak muda juga, kita masih menjalankan Komsel secara online. 2 minggu yang lalu, salah satu anak muda di tempat kita bersaksi, memberikan kesaksian. Bahwa dia ini, yang berbicara tentang pengampunan juga. Dia ini
sejak SMP kelas 1 sampai SMA kelas 1, jadi SMP kelas 1 dia sudah dititipkan untuk tinggal bersama dengan omnya. Tinggal bersama dengan omnya. Tapi di SMA kelas 2, suatu terjadi dan omnya ini mengusir dia dari rumah. Padahal dia nggak tahu harus tinggal di mana lagi. Diusir dari rumah, tiba-tiba waktu dia pulang, semua barangnya itu sudah ada di depan pintu. Udah, kamu pergi dari rumah ini. Akhirnya dia malam dia pergi, dia menghubungi temannya, untungnya temannya, oh ya kamu tinggal aja sama saya. Dan dia sampai lulus SMA akhirnya tinggal bersama dengan temannya. Tapi di masa itu dia benci sekali dengan omnya. Dia memendam itu gitu ya. Benci karena peristiwa tersebut. Sampai dia sekarang kuliah. Tapi dia bersaksi waktu itu. Saya membaca firman di Matius. Seperti Bapa mengampuni anaknya. Masa kamu gak mau mengampuni saudaramu? Ampunilah seperti Bapamu yang sudah mau mengampuni. Dia baca itu, dan dia memutuskan saat itu juga. Tuhan, saya mau mengampuni orang itu. Saya waktu dengar ini seperti iya, Tuhan bisa memakai firman Tuhan untuk mengubah diri kita. Nggak cuma terjadi pada dia, bisa terjadi juga kepada kita ketika kita mau punya tanah yang subur dalam diri kita. Saya lihat lalu dia berkata, akhirnya saya memutuskan pada saat itu saya mau mengampuni dia. Saya mau mengampuni om saya, dan nanti waktu akhir tahun, saya pulang ke tempat saya akan mendatangi om saya dan saya akan minta maaf. Saya mau mengampuni dia. Dan itu, ya inilah, ketika benih yang berkuasa itu ada di tanah yang baik, benih itu bisa mengubahkan orang. Jadi buahnya juga sesuai dari benihnya. Benih yang ditabur, kita mau menerimanya, kita mau melakukannya, benih itu bisa berbuah dalam hidup kita. Jadi tanah yang baik berarti orang yang mau menyiapkan telinga, orang yang mau menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dalam ibadah pun, pengkhotbah menaburkan seperti ini, pengkhotbah menaburkan benih yang sama, tapi hasilnya bisa berbeda-beda tergantung dari jenis tanahnya. Seperti kita pun juga bisa dipakai Tuhan untuk menjadi penabur. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin ada orang yang bercerita kepada kita gitu ya, curhat tentang kehidupannya, atau tentang apa yang sedang dialami. Ada orang yang ketika mendengar, temennya sedang cerita gini nih, kita malah makin kasih minyak, kasih api, gitu. Makin terbakar. Apakah kita mau memilih untuk menabur minyak itu, atau kita mau menabur mungkin firman Tuhan, udah kita makin kasih kekuatan, biar dia bisa tenang, bisa damai, atau kita malah kasih minyak, kasih api lagi. Nah itu juga pilihan kita mau menabur apa. Jadi miliki tanah yang subur. Seperti saya ini orangnya lupaan, suka lupa gitu ya. Terus kalau mendengarkan orang itu sering nggak fokus, kayak misalnya di kelas gitu ya, itu sering nggak fokus gitu. Jadi denger paling berapa menit, setelah itu kemana gitu ya. Tapi saya berusaha untuk, saya ini nggak mau benih firman Tuhan yang ditabur hilang sia-sia. Saya nggak mau. Saya berusaha.
Saya akhirnya, oh iya saya catat firman Tuhan. Ini yang sekarang yang buku saya sedang pakai ini udah buku ke-5 yang saya catat setiap saya dengan firman Tuhan. Yang itu bisa membantu saya untuk waktu saya mendengarkan firman Tuhan, saya bisa fokus. Oh iya saya dengerin, saya catat. Bisa membantu saya untuk lebih fokus untuk menerima firman Tuhan. Di rumah bisa dibaca lagi, oh iya tentang ini ya, buka lagi, baca lagi. Jadi ada sesuatu yang kita lakukan juga. Kita bisa fokus terima firman Tuhan tersebut. Jadi kita perlu menganggap serius firman Tuhan. Sebuah anugerah, saudara, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, kita masih bisa ikut ibadah dengan baik, kita masih punya Alkitab di rumah kita masing-masing, kita bisa baca itu setiap saat. Anugerah dari Tuhan. Kadang orang merespon firman Tuhan itu seperti penumpang pesawat terbang. Di pesawat terbang sebelum pesawat itu take off, pramugari, selalu ada pramugara yang memperagakan, oh cara memakai sabuk. Lalu cara jika ada kejadian yang tidak diinginkan, saya nggak tahu omongannya apa, saya bukan pramugari. Gitu. Cara kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan, pelampung ada di bawah kursi Anda, silakan dibuka, dipakai, kemudian berjalan mengikuti lampu yang ada di tengah, berjalan menuju pintu keluar, gitu ya. Tapi nggak semua orang yang di pesawat itu mau mendengarkan dia. Pasti ada yang sibuk, mungkin langsung capek gitu ya, datang langsung tidur. Belum take off, belum apa, langsung tidur. Lalu ada juga yang datang, oh ya sibuk lihat ke jendela, nggak dengerin, udah pasang headset gitu ya, nggak dengerin. Mungkin kalau seperti itu, misalnya ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di pesawat sudah di atas nih. Mungkin karena mereka nggak menangkap informasi itu, bingung. Oh, ngapain itu tadi ya? Saya disuruh ngapain? Keluar aja, nggak tahu pelampungnya ada di mana. Tadi dibilang ya nggak tahu. Tapi ada orang yang mau mendengarkan, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Karena saya mendengarkan dengan baik, saya menyerap informasi itu, saya mau melakukan. Jadi nggak semua mau mendengarkan dengan baik, ya tergantung pilihan kita masing-masing. Kita mau menganggap itu serius atau ya udahlah, macam lalu. Jadi jangan mau juga kita diperdaya oleh si jahat. Jangan mau firman benih yang berkuasa itu diambil oleh si jahat. Biar benih itu kita tangkap dengan baik, kita terima dalam diri kita, biar itu bisa mengubah hidup kita. Kita dengar, kita memahami, kita melakukan. Jadi semua tergantung dengan cara kita untuk menerima firman tersebut. Kadang, firmannya tentang penabur. Saya udah hafal itu. Dari ayat 1 sampai 20 saya hafal itu. Tulisannya, perkataannya, saya tahu. Terus firman tentang Daud, gue lihat, tahu saya itu, udah hafal, udah tahu. Akhirnya males lah dengerin, udah tahu ceritanya. Tapi coba kita dengar, apa ya, Tuhan mau ngomong apa ya sekarang ya sama saya ya. Tuhan ngomong sama saya mau melakukan, rindu. Jadi kita perlu untuk, yang pertama, kita mempersiapkan hati kita. Kita rindukan Tuhan berbicara dalam diri kita, dan kita mau menyiapkan hati untuk mau menerima dan menelan makanan itu, dan mengubah kondisi dalam tubuh kita, dalam diri kita, dalam kerohanian kita. Dan mari kita untuk memiliki kerendahan hati, untuk kita mau ditegur oleh firman Tuhan. Kita mau dikoreksi oleh firman Tuhan. Saya minta tolong untuk membukakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2
2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi mari kita siapkan hati kita miliki kerendahan hati untuk mau diajar. Firman Tuhan mau menyatakan kesalahan yang mungkin kita masih punya dalam diri kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Jadi respon kita terhadap firman juga yang akan mengubahkan hidup kita. Saya yakin ini akan sangat berkuasa ketika kita memang mau menyiapkan hati yang dengan tanah yang subur dalam hidup kita, ketika kita setiap mendengarkan firman, kita membaca firman dalam hidup kita sehari-hari. Dan firman itu pasti bisa mengubahkan hidup kita. Jadi benih yang baik dengan tanah yang baik akan membuahkan buah yang baik. Jadi biarlah firman yang sederhana ini bisa mengingatkan kita semua, ya cuma sampai sekarang, ya sampai akhir hidup kita masing-masing. Hidup kita punya landasannya firman Tuhan. Dan biar firman ini bisa mengubahkan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu yang kembali mengingatkan setiap kami, untuk kami benar-benar menyiapkan tanah yang baik dalam hati kami. Kami mau Tuhan, kami mau Engkau tegur, kami mau Engkau bentuk, kami mau Engkau didik Tuhan di dalam kebenaran-Mu. Kami mau punya hati yang seperti itu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu terus mengingatkan setiap kami, untuk kerinduan kami dalam Engkau Tuhan, kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang bisa mengubahkan kehidupan kami, firman-Mu yang berkuasa Tuhan, yang bisa mengubahkan hidup kami Tuhan. Hidup kami enggak sama lagi karena firman-Mu yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini terus berbicara di dalam setiap hati kami. Kami enggak mau lagi Tuhan, menganggap firman itu hanya firman yang biasa, menganggap lalu firman itu sehingga firman itu diambil oleh iblis Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami, menerima firman itu dalam kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, amin. Shalom. Atas nama GBI Hope, kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Saudari Michelle. Tuhan Yesus memberkati Michelle. Saya akan langsung membacakan pengumuman. Bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka, harap mendaftar terlebih dahulu di grup WA. Bagi yang tidak hadir di dalam ibadah pagi ini, bisa mengikuti ibadah melalui YouTube sekitar jam 2 siang, dan linknya akan diinformasikan. Dan dihimbau senantiasa membangun misbah doa setiap pukul 8 malam. Ajak setiap anggota keluarga untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan doa malam seperti biasa, pukul 7 malam, dimohon hadir 15 menit sebelumnya. Bagi yang ingin hadir, diharapkan untuk mendaftar di grup WA. Dan mari kita berdoa buat persembahan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat keuangan yang Kau percayakan setiap kami. Ajar kami bijak mengelola setiap berkat-Mu itu Tuhan, dan mengembalikan jadi apa yang menjadi hak-Mu Tuhan. Kami akan menabur dengan sukacita untuk pelebaran kemuliaan-Mu, kerajaan-Mu di atas bumi ini. Makasih Tuhan.
Amin. Adalah terangku menuntun hidupku, kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku lelah bersama denganmu yang aku percaya. Tuhan adalah terangku dan tuntun hidupku, kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Mari kita undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat waktu, kesempatan, kesehatan yang masih Engkau berikan pada setiap kami. Hingga kami di tempat ini dalam keadaan baik, bersekutu denganmu, memuji menyembahmu, terlebih buat firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan buat tuntunan-Mu. Makasih Bapa. Bentuk hati kami, lembutkan tanah hati kami Tuhan. Kuduskan, agar benih yang Kau tabur Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Roh Kudus yang memberi setiap kami kemampuan hidup di dalam rancangan-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kekasih hati-Mu Michelle Tuhan, pakai beliau lebih lagi Tuhan. Tuntun, bimbing, pimpin hidupnya untuk mengembangkan talenta, perlengkapi dengan kemampuan-kemampuan ilahi Tuhan, agar nama-Mu ditinggikan, dimuliakan di dalam kehidupannya. Berkati kedua orang tuanya, saudaranya. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Pak Hari. Pakai beliau Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan, dalam mengembalakan umat-Mu di tempat ini. Memimpin setiap kami, jadi teladan buat setiap kami, agar nama-Mu Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan setiap kami Tuhan Yesus. Kau jadikan setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang seperti Engkau mau Tuhan. Makasih Tuhan. Berkati istri-istri anak-anak beliau. Kami minta berkat buat umat-Mu GBI di tempat ini dan seluruh pengerja-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Saluran berkat-Mu, saluran doa-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh membagikan kasih-Mu pada setiap orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia Tuhan. Lawat bangsa ini Tuhan. Jamah hati bangsa ini. Hujani bangsa ini dengan hujan pertobatan, keselamatan. Hingga nama-Mu dimuliakan di atas bangsa ini. Berkati seluruh pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil, sampai jajaran terendah, dengan hati yang takut akan Tuhan dalam setiap pengambil keputusannya. Agar keputusan yang benar dan tepat buat kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Makasih Tuhan buat karya-Mu atas bangsa ini. Dan sebentar kami akan pulang Tuhan, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa Surgawi. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk menghidupi segala kehendak Tuhan. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan, Amin.